Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas gelar jumpa pers terkait berlakunya KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Di salah satu poinnya, Menkum menjelaskan aturan soal perzinahan yang diatur dalam KUHAP dan KUHP baru. Hal ini disampaikan Supratman Andi Adgas di kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia, Jakarta, Senin 5 Januari 2026. Anak ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas, ya, di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama, ya, akhirnya lahir kompromi yang seperti ini, ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita. Jadi itu yang pasal 284 di KUHP yang lama. Itu yang soal KUHP. Berikutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana banyak hal saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Banyak hal yang luar biasa, sesuatu yang sangat progresif yang diambil oleh pemerintah bersama dengan DPR. Memang banyak hal yang baru, tetapi sekali lagi ini dimaksudkan semata-mata adalah mewujudkan sebuah criminal justice system kita. Banyak yang berpendapat bahwa kenapa Polri disebut sebagai penyidik utama, padahal di lembaga penuntutan jaksa itu cuma satu, ya. Kejaksaan itu satu penuntut, pengadilan juga satu saja, Mahkamah Agung. Kok dipersoalkan penyidik yang jadi masalah? Padahal baik penuntut maupun pengadilan itu satu, ya. Yang kedua, ada beberapa kenapa disebut sebagai penyidik utama, karena ada beberapa tindak pidana di luar KUHP yang ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini yang perlu diseragamkan, nanti dikoordinasikan oleh penyidik Polri, ya. Dan karena itu sekali lagi ini semata-mata kita lakukan untuk membentuk sebuah sistem criminal justice system kita. Yang kedua, teman-teman semua, ada beberapa yang baru seperti plea bargaining, ya. Ini adalah pengakuan bersalah. Sifatnya daripada plea bargaining ini itu sama sekali tidak boleh, itu tetap harus diselesaikan lewat pengadilan, ya. Itu pengakuan bersalah. Plea bargaining itu mirip seperti yang ada dalam sistem peradilan di Amerika, ya, kita sebut plea guilty ya di sana, ya. Ada pengakuan bersalah dan ada soal pengurangan menyangkut soal hukuman. Nah, itu yang membuat akhirnya nanti sistem peradilan kita akan menjadi lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, yang dikhawatirkan oleh teman-teman semua bahwa nanti semua bisa dilakukan penangkapan, penyitaan, penahanan, sembarangan, tidak izin pengadilan, itu sama sekali tidak benar, ya. Semua nanti akan dijelaskan oleh ketua tim menyangkut soal isu-isu yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Silakan Pak Wamen untuk menjelaskan 12 isu krusial dalam KUHP, dan nanti mungkin silakan Pak Dirjen juga Pak Sekjen, ya. Mulai dari penyelidikan, termasuk yang paling baru yang akan kita lakukan adalah menyangkut soal restoratif justice. Ini yang paling banyak juga didiskusikan dan banyak mendapatkan kritikan. Padahal sesungguhnya dengan restoratif justice
maka tidak semua tindak pidana itu kemudian akan bermuara di pengadilan, berujung di pengadilan. Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan, tapi tentu sekali lagi tidak boleh penghentian sebuah perkara itu ataupun restoratif justice itu tidak boleh dilakukan sembarang. Itu pasti nanti harus ada penetapan pengadilannya. Dan yang paling penting teman-teman semua, sekarang kan masa transisi, ya. Pasti bertanya bagaimana mungkin kesiapan aparat kepolisian sebagai penyidik, kemudian penuntut umum, kemudian pengadilan, maupun juga sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Saat ini, baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung sudah membuat surat edaran teman-teman semua kepada Kapolda, Kajati, Kapolres, Kajari, bahkan Kacapjari, dan seluruhnya terhadap penyesuaian pemberlakuan undang-undang hukum acara pidana kita yang berlaku di tanggal 2 Januari. Namun demikian, saya persilakan kepada Pak Wamen untuk menjelaskan terkait dengan 12 isu krusial di undang-undang KUHP kita. Silakan. Ya, makasih Pak Menteri, saudara-saudara. Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan dulu bahwa sebetulnya kami agak kecewa juga. Ada salah satu TV nasional pada tanggal 31 Desember itu menayangkan KUHP di TV-nya, dan itu KUHP bukan yang disahkan. Itu saya agak kaget juga ya. TV besar menayangkan KUHP yang bukan disahkan, KUHP masih dalam bentuk draft, sehingga banyak timbul kritik. Artinya saya harus mengatakan media juga tidak up to date. Dan itu harus diakui, karena ditayangkan, saya foto itu. Jadi masih menayangkan ini draft bulan Juli. Nah, itu ya bisa terjadi distorsi informasi publik ya, kalau bukan suatu penyesatan informasi terhadap publik. Jadi yang ingin kami sampaikan pertama bahwa di dalam KUHP yang baru itu ada yang namanya diferensiasi fungsional yang menitikberatkan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan, kemudian pengadilan pada hakim, lalu advokat. Dia bertugas memberikan pembelaan dan bantuan hukum supaya perkara pidana itu dilihat secara profesional dan proporsional, dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana atau narapidana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang seringkali diributkan, termasuk diributkan di TV itu, yang terus terang kami agak kaget. Ada 9 upaya paksa. 9 upaya paksa itu, 1 penetapan tersangka, 2 adalah penggeledahan, 3 penyitaan, 4 penangkapan, 5 penahanan, 6 pemeriksaan surat, 7 pemblokiran, 8 penyadapan, dan 9 adalah larangan ke luar negeri. Dari 9 upaya paksa, hanya ada 3 upaya paksa tanpa izin pengadilan. Selebihnya itu semua harus izin pengadilan. Jadi kalau bahasa di publik mengatakan bahwa nanti bisa blokir, bisa menyadap tanpa izin pengadilan, itu hoax. Itu tidak benar. Itu distorsi informasi kepada publik. Penyadapan itu hanya 1 pasal. Bunyinya begini: dalam melakukan kewenangannya, penyidik, penuntut umum, hakim dapat melakukan penyadapan. Ayat berikut mengatakan begini: ketentuan mengenai penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. Itu bukan maunya pemerintah dan DPR, itu bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diuji di Mahkamah Konstitusi mengenai penyadapan, putusan MK waktu itu mengatakan terkait penyadapan yang dilakukan pada tindak pidana korupsi, dilakukan pada terorisme, dan beberapa tindak pidana lainnya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Itu sebabnya mengapa KUHP itu tidak mengatur mengenai penyadapan secara detail, karena perintah MK undang-undang tersendiri. Maka pertanyaannya begini: sebelum ada undang-undang penyadapan, boleh tidak penyidik melakukan penyadapan? Tidak boleh. Boleh tidak penuntut melakukan penyadapan? Tidak boleh. Karena harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Ini except, kecuali terhadap
korupsi atau terorisme yang menurut undang-undang existingnya boleh melakukan penyadapan. Itu yang pertama. Yang penting sekarang yang perlu kita ketahui, mengapa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka tanpa izin pengadilan. Pertama, soal penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka memang di mana-mana nggak ada izin pengadilan, karena belum ada hak asasi yang terlanggar. Yang kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1 kali 24 jam. Kalau izin terlebih dahulu, itu terus kemudian tersangkanya keburu kabur, nanti yang didemonstrasi, polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban. Saya selalu mengatakan, mohon maaf ya, yang ribut-ribut ini kan hanya persoalan kedudukan mereka. Kalau mereka jadi kuasa hukumnya pelapor, pasti mereka minta untuk polisi melakukan upaya paksa. Tapi kalau mereka jadi kuasa hukumnya terlapor, pasti mereka akan minta untuk kliennya tidak dilakukan upaya paksa. Hanya persoalan kedudukan. Oleh karena itu, KUHP ini mengatur secara seimbang. Jadi mengapa penangkapan tidak ada? Karena waktunya hanya 1 kali 24 jam. Yang berikut, soal penahanan. Penahanan itu teksnya persis seperti KUHP lama. Penahanan dilakukan atas surat perintah penyidik atau penetapan pengadilan. Jadi ada atau penetapan pengadilan. Memang selama ini di lapangan penahanan itu adalah menggunakan surat perintah dari penyidik. Mengapa ini tanpa izin? Letak geografis di Indonesia itu jangan dibayangkan Pulau Jawa. Di tempat saya, Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau. Jarak satu pulau ke ibu kota kabupaten itu 18 jam. Cuaca ekstrim kayak begini, itu kapal motor tidak mau berlayar bisa 1-2 minggu. Kalau harus dihadapkan, harus minta izin, kemudian tersangkanya itu keburu kabur, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi letak geografis itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana situasi di lapangan terkait penahanan ini. Situasi di lapangan itu yang kemudian ada penilaian subjektivitas untuk apakah bisa dilakukan penahanan ataukah tidak. Apalagi kalau tindak pidana dilakukan itu membahayakan. Yang ketiga, kalau izin ini kan adalah izin pengadilan. Saya kira Pak Habibur Rahman ketika kita membahas pasal ini, kalau teman-teman memutar kembali rekaman pembahasan pasal mengenai penahanan di DPR waktu kita berdiskusi dengan Komisi 3, kita membahas dalam rapat panja tersebut, itu pimpinan Komisi 3 mengatakan bahwa berdasarkan mereka melakukan public hearing dengan teman-teman pengadilan, memang pengadilan tidak sanggup kalau kemudian ini harus meminta izin terlebih dahulu, karena penahanan yang dilakukan penyidik itu kan bekerja 1 kali 24 jam. Dia bekerja 7 hari dalam seminggu, dia bekerja 365 hari dalam setahun. Sementara pengadilan itu kan hari Senin sampai dengan Jumat. Kalau itu harus dipaksakan izin pengadilan, maka harus ada piket dan lain sebagainya. Jadi sumber daya jumlah hakim kita itu kurang dari 10.000, berbeda dengan polisi yang 470.000. Sehingga sumber daya manusia menjadi faktor pertimbangan tersendiri. Tetapi apa balansinya, apa pengawasannya terhadap upaya paksa itu? Baik penetapan tersangka, penangkapan maupun penahanan itu merupakan objek pra-peradilan. Jadi silakan dilakukan pra-peradilan. Bahkan salah satu kemajuan dari KUHP yang baru, pra-peradilan itu tidak hanya upaya paksa. Ada 3 objek pra-peradilan di luar upaya paksa itu, saudara-saudara. Kalau sekarang teman-teman melapor kepada polisi mengenai suatu perkara, ternyata perkara itu tidak ditindaklanjuti oleh penyidik, saudara-saudara bisa pra-peradilan yang namanya undue delay. Jadi kalau kita melapor kepada, jangan lupa subscribe ya.